Hah? Mbak, Mukanya, mukanya. Astagfirullahaladzim. Aduh, 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 aduh. Jangan-jangan ini mau menghampiri kita. Stop, 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 stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani dan malam hari ini saya ditemani dengan Mas Foto. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik sekali, Mas. Teman-teman, jadi malam hari ini saya dan Mas Foto sedang berada di satu lokasi, Mas. Lihat nih, gerak sendiri ya teman-teman. Lihat yang sebelah kiri, Mas. Anteng ya, Mas ya? Iya, Mbak Fani. Ya, Aneh. seperti inilah alam, Mas. Jadi anginnya itu berpindah-pindah mungkin ya, Mas ya. Saya juga nggak tahu. Jadi saya dengan Mas Foto malam hari ini sudah berada di satu lokasi dan ini saya itu pernah, Mas, penelusuran di sini, tapi bukan persis ada di tempat ini, Mas. Saya ada di bawah gitu. Jadi ini posisinya saya agak naik ke atas, agak nanjak. Nah, di sini saya mau mengungkap satu cerita yang waktu itu belum saya selesaikan. Ternyata yang waktu itu saya jumpai ini ada dua, Mas, sosoknya gitu. Waktu itu saya sama Mas Edi kalau nggak salah. Nah, sekarang saya kesini lagi karena ada requestan dari warga. Warga itu meminta saya untuk mendatangi tempat ini lagi karena mereka itu merasa risih dengan gangguan yang ada di sini, Mas. Nah, jadi sindrom apa ya, kalau bahasa sekarangnya tuh sindrom sapi dan kambing itu masih berlanjut gitu teman-teman. Jadi masih, astagfirullahaladzim. Dengar, Mas? Dengar, Mbak Fani. Benar-benar. Assalamualaikum. Kamu tahu kedatangan saya di sini? Di mana kamu? Astagfirullahaladzim. Seperti ada suara kentut, Mas. Teman-teman, ternyata suara kambing yang waktu itu masih, apa itu, Mas? Apa sih, Mbak Fani? Tadi saya seperti bersekelebat di sini, Mas. Suara kambing yang waktu itu saya dengar ternyata sekarang masih didengar sama warga juga, Mas, gitu. Saya kira sudah hilang, sudah tuntas. Ternyata masih sering didengar sama warga yang suka melintasi area tempat ini gitu, Mas. Nah, satu lagi teman-teman, ini ada sebuah cerita yang memang saya waktu itu belum dengar. Saya baru dengar tadi waktu kita naruh mobil di parkiran rumah warga ya, Mas ya. Jadi ada satu, apa ya, Mas ya, musola ya, Mas ya. Jadi bukan masjid yang besar. Jadi ini kita bilang aja musola ya, Mas. Dan musola ini ada kayak pesantrennya gitu, Mas. Nah, jadi ini kan tempatnya di pedesaan ya, Mas ya, masuk ke dalam. Jadi masjidnya tuh bukan masjid yang besar banget. Jadi yang masih yang kecil. Jadi kita sebut aja musola. Dan ini tuh sekalian kayak ada pondok pesantrennya gitu, Mas. Nah, di sini ada satu kiai atau ustadz, saya juga nggak tahu. Intinya itulah ya, Mas ya. Nah, itu meninggal, Mas, sekitar 2 bulanan yang lalu. Katanya ya, Mas ya, meninggalnya ini nggak wajar, Mas, gitu. Nah, seperti di lubang kuburannya itu katanya banyak sekali ular, Mas. Nah, terus di lubang kuburannya itu yang tadinya kering gak ada airnya, waktu jenazah udah diturunin itu airnya langsung keluar banyak banget. Terus Seperti itu. nah iya gitu, Mas. Nah, katanya malam-malam ini kesaksian dari penjaga kuburan, kuburan itu mengeluarkan asap, Mas. Nah, sumpah, Mas, sorenya dikubur, malamnya itu kuburan itu katanya mengeluarkan asap. Dan pagi-paginya ya, Mas ya, kuburan itu udah hancur berantakan. Nah, dan katanya tuh kuburan itu milik ustadz atau pengurus yang ada di musola dan pesantren itulah intinya ya, Mas ya. Jadi ini ada hubungannya dengan azab ya, Mas ya, karena sesuatu yang dia lakukan di dunia itu pasti nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya, Mas ya. Seperti itu kan, Mas Foto? Ya, betul. Nah, jadi memang ada peribahasa itu, apa yang kita tanam yaitu yang kita panen ya, Mas ya. Nah, ini sih gak usah basa-basi lah ya teman-teman ya. Jadi ini sudah jelas kalau kuburnya seperti itu berarti itu lagi mengalami siksa kubur lah ya, Mas ya. Kalau seumpama di masa hidup kita pelit berarti kuburan kita menjadi sempit ya, Mas ya. Teman-teman jangan lupa ya, kalau ada iklan jangan di skip ya, Mas ya.
Dan teman-teman, Mas Foto kan juga sering nonton ya Mas ya. Sering. Kalau ada iklan jangan di skip karena itu bentuk sesuatu berkembangnya tim kita ya Mas ya. Karena kalau di skip nanti kita nggak bisa berkembang dengan baik ya Mas ya. Intinya seperti itu, karena kita di sini nolong orang juga kita nggak minta upah, nggak minta bayaran. Jadi kita minta kerjasamanya saja ya Mas ya. Kalau di iklan jangan di skip, udah gitu aja ya teman-teman. Nah ini kan bisa dilihat ya tempatnya agak nanjak sedikit. Astagfirullah. Mas, Gak apa-apa nih. bau kabel kebakar nggak Mas? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Keluar. Assalamualaikum Jaliroh. Siapapun kamu yang ada di hadapanku, keluar. Mas. Dengar ada suara ledakan Mas. Suara ledakan Mas, kameramen. Mundur Mas. Suara ledakan Mas. Tadi dengar Mas? Iya Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Tapi ledakan apa ini Bapak nih? Aduh, saya juga kurang paham Mas. Atau ada apa ya, saka listrik yang meledak gitu Mas di area tempat ini. Karena ini kita berada di posisi perkarangan warga ya teman-teman. Kita nggak masuk ke hutan. Kalau mungkin ke sana itu pun masih ada beberapa rumah katanya Mas gitu. Aduh, ada hewan masuk mulut saya Mas. Assalamualaikum. Ih, Mas. Mas, Bapak nih. itu Mas depan Mas. Depan Mas. Mana? Di sini Mas tadi Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, teman-teman dengar suara kambing. Gitu Mas. Iya Bapak nih. Dengar ya, teman-teman. Saya merasakan ada sesuatu yang akan datang menghampiri saya. Apakah yang datang ini minta bantuan ya Mas ya? Soalnya tanpa saya panggil pun saya merasakan energinya ini dia mau datang sendiri Mas gitu. Astagfirullah, dengar jelas Mas. Teman-teman juga dengar yang di rumah. Ini jelas sekali suara kambing. Itu bukan sapi ya teman-teman. Dan ini saya merasakan benar-benar ada yang datang tanpa saya minta untuk keluar. Sepertinya ini sosok memang membutuhkan kita Mas di sini. Ini pukul jam 1:30 pagi ya Mas ya. Dan di sini hanya ada saya dan Mas Foto. Karena nanti waktunya akan terbatas, kita akan penelusuran lagi di tempat selanjutnya. Kita langsung sat-sat aja ya Mas ya. Baik Bapak. Assalamualaikum. Bapak nih. Dalam. Itu depan. Astagfirullah. Apa itu Mas? Gak tahu Bapak nih. Saya baru ngeh tadi Mbak. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Orang kayaknya Bapak nih. Aduh. Mbak. Orang atau apa Mas? Jangan samperin Mas, tunggu dia turun. Astagfirullahaladzim. Mas. Orang itu Mbak. Yang bener Mas. Ini bukan orang Mas. Tapi Jalan ke sini. Kayaknya dari desa seberang Mbak. desa yang tadi saya bilang di sana Mas. Iya Mbak. Tuh. Orang. Loh. Pak. Assalamualaikum. Itu. Perempuan atau laki-laki Mas? Bapak nih. Mbak. Hah? Mbak. Mukanya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jangan-jangan ini mau menghampiri kita. Stop. Bapak, stop Pak. Stop. Astagfirullahaladzim. Mas. Kamu melihat ada yang beda dari tubuhnya nggak? Coba tebak Mas. Ada yang beda nggak Mas? Hanya mukanya sih Mbak. Bukan. Lihat tangannya Mas. Gerakan tangannya seperti melakukan apa ya namanya ya? Zikir Mas. Dia megang. Iya seperti memegang tasbih, tapi tasbihnya nggak ada teman-teman. Masya Allah. Tapi ya Allah, kenapa mukanya sangat hancur? Assalamualaikum. Punten, jenengan datang sendiri ke sini tanpa saya panggil. Apakah ada yang bisa saya bantu? Astagfirullahaladzim Mas. Astagfirullah. Yang tadi kamu bilang, yang tadi kamu cari, ini saya sudah ada di depan kamu. Berarti tentang kuburan yang meledak, bahkan mengeluarkan apa Mas, asap, ternyata
dalamnya adalah mayat bapak ini mas, jenazah bapak ini. Dan ini arwahnya mas, yang sedang mengalami azab kubur mas kameramen. Yang tadi saya ceritain di awal. Astagfirullahaladzim mukanya mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Yo, penuh dengan darah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ternyata itu yang dilakukan. Dia melakukan apa Mbak Fani? Bentar mas. Astagfirullahaladzim. Mas kameramen, ternyata ini kesalahan dia sendiri. Bener yang tadi saya bilang mas, apa yang kita tanam itu yang kita panen mas. Ternyata bapak ini salah satu pengelola atau pengurus pondok pesantren atau musola itu mas gitu. Jadi dia itu mengkorupsi uang yang ada di kotak amal mas. Bahkan seumpama tutupan buku mau jumlahnya itu 500, tapi nanti yang ditulis di buku itu hanya 250 mas. Seperti itu? Dia korupsi? Betul. Hah? Anak yatim piatu suruh kamu siksa juga? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ternyata saya bukan menjatuhkan satu nama ya mas ya. Maksudnya satu profesi gitu. Kalau kiai atau ustadz kan sama aja profesi ya mas ya. Dia bisa ngajar ngaji, dia bisa juga ngurus masjid dan pesantren. Saya bukan maksud menjatuhkan, tapi yang namanya kiai atau ustadz itu ternyata nggak selamanya baik ya mas ya. Jadi saya bukan ngomong orang lain, maksudnya saya lagi bilang ini ya mas. Jadi sosok yang ada di depan saya ini, dia itu berprofesi sebagai pengurus, bisa dibilang juga kiai ya mas ya. Tapi dia suka menyiksa anak yatim yang suka rewel gitu mas, yang mondok-mondok di pesantren itu kan kebanyakan anak yatim piatu ya mas ya. Nah suka disiksa mas sama sosok yang ada di depan saya gini. Bahkan banyak sekali berita-berita di luar sana pengurus-pengurus seperti itu, pengurus-pengurus yayasan atau kiai yang mencabuli santri-santrinya ya mas ya. Pernah kan dengar cerita seperti itu mas? Pernah. Bukan hanya yang lagi saya ceritakan ini kan, di luar sana sudah terbukti teman-teman. Jadi bukan saya mau menjatuhkan ya, ingat ya teman-teman, dicerna baik-baik ya. Karena memang banyak di luar sana yang kejadiannya lebih parah dari bapak ini teman-teman. Bapak ini hanya menyiksa ya, bukan maksudnya mengotori atau mensetubuhi ya mas ya. Dia hanya menyiksa yang sekiranya tuh membuat dia tuh pusing gitu, rewel anak didiknya, jadi kadang dipukulin mas. Dan kemarin kan Idul Adha ya mas ya. Nah di masjid, di musola itu kan lagi melakukan penyembelihan binatang kurban ya mas. Nah ternyata dikorupsi juga mas sama bapak ini gitu. Jadi uang-uang yang harusnya dibelikan binatang kurban 15 juta harus dapat sapi, ini cuma terkumpul 10 juta. Ya 5 jutanya itu masuk ke sakunya bapak ini teman-teman. Jadi warga sering mendengar suara tangisan. Terus yang kemarin dilihat sama warga itu kuburan bapak mengeluarkan asap. Dan bahkan yang mau menguburkan bapak itu melihat banyaknya ular dan air yang keluar dari liang lahat. Itu termasuk dari azab yang bapak alami sendiri. Oh, bapaknya sudah mengetahui, sudah memahami. Oh, saya nggak bisa. Itu dari Tuhan sendiri. Tuhan yang ngasih, saya nggak bisa membebaskan atau meringankan. Aduh mas. Mas, aduh panasnya sampai sini mas. Aduh, panasnya sampai sini mas. Dia merasa kepanasan mas. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar pak. Ini yang sudah bapak lakukan selama hidup. Dan ini bukan perbuatan baik. Jadi apapun yang terjadi, entah itu kepanasan, entah itu kebakaran, rasakan pak. Saya bukannya ingin ingin maksudnya nggak kasihan sama bapak, tapi memang ini sudah menjadi resiko ya mas Soto ya.
Betul Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Ini yang hanya saya bisa bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mending saya tadi bacain doa Mas di telinganya Mas. Dia minta ampun. Minta ampun. Saya bertobat. Semuanya sudah terlambat. Bapak ini bau gosong teman-teman. Aduh. Pak, semuanya sudah terlambat. Ajal sudah menjemput. Ini yang harus diterima. Jangan seperti ini. Ini yang harus diterima. Dia ingin melakukan sholat beribu-ribu kali Mas. Karena sebagai pengurus pesantren atau sebagai kiai dia tidak pernah melakukan sholat Mas. Gitu. Astagfirullahaladzim. Pak, saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya malah di sini sedih sendiri. Muka Bapak sudah gosong. Semua sudah terlambat. Tidak ada kata maaf dan ampun. Soalnya Bapak sudah seperti ini. Kecuali Bapak ini masih hidup. Mungkin masih bisa dipertimbangkan ya Mas ya. Tapi Bapak ini sudah menjadi seperti ini. Semua sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang terima saja ya Pak ya. Apapun yang sudah terjadi. Saya di sini nggak mau mengusir Bapak. Saya juga di sini nggak mau memindahkan Bapak ke tempat yang lebih baik. Silahkan Bapak pergi dan kembali ke asal Bapak sendiri. Sama-sama. Maaf saya nggak bisa bantu karena ini termasuk dari Tuhan sendiri. Ini perintah Tuhan. Silahkan Bapak pergi. Mas. Astagfirullahaladzim. Hilang Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Selama saya penelusuran di family Laslos hampir 3 tahun ya Mas ya. Sekitar 2,5 tahunan yang lalu sampai sekarang maksudnya. Saya baru pertama kali ini menemui satu sosok yang sedang mengalami azab kubur teman-teman. Jadi banyak warga yang bilang ke saya tadi melihat ada satu kuburan yang mengeluarkan asap. Ternyata dari bapak yang tadi kita jumpai teman-teman. Bahkan mungkin suara ledakan yang tadi kita dengar itu suara dari kuburan bapak ini. Jadi menurut saya gagal untuk membantu karena ini azab dari Tuhan ya Mas ya. Ini perintah Tuhan sendiri untuk menghakimi hamba-hambanya. Jadi saya juga sesama manusia yang penuh dosa, saya juga nggak bisa membantu ya Mas ya. Jadi saya mungkin tadi hanya meringankan dengan doa-doa yang saya bisa teman-teman. Semoga ini meringankan bapaknya untuk beberapa menit di alam kubur ya Mas ya. Jadi semoga setelah ini saya nggak dapat requestan lagi untuk menemui orang-orang yang sedang mengalami seperti ini ya Mas ya. Jadi saya takut saya kecewa sendiri, saya gagal sendiri karena tidak bisa membantu teman-teman. Nah, kata-kata untuk hari ini buat kalian yang ada di rumah dimanapun kalian berada, pesan saya kalau kalian ingin berakhir yang baik-baik, maka kalian harus tanam yang baik-baik juga. Karena sesuatu yang diawali dengan hal yang tidak baik pasti berakhir dengan hal yang tidak baik juga teman-teman. Semuanya sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur, nggak ada yang perlu disesali. Jadi buat kalian yang ada di rumah, kalau kalian ingin indah di masa yang akan datang, maka kalian harus menanamkan banyak-banyak kebaikan ya teman-teman. Jadi mungkin hari ini cukup sampai sini saja, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Buat Mas Foto ada yang mau disampaikan? Cukup Bapak nih. Cukup ya teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ingat, saya tidak menjatuhkan nama atau profesi orang lain dalam penelusuran saya malam hari ini. Tolong kalian menjadi penonton setia saya yang bijak ya. Oke, saya Fani Ramadhani dan Mas Woto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.
Cepat pergi Mas. Hati-hati Mas Foto.